Selamat pagi, berjumpa lagi bersama saya Miss Meta di pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan kelas 12. Produksi massal. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, memahami konsep produksi massal. Yang kedua, memahami perencanaan produksi massal. Yang ketiga, menjelaskan pengukuran dan keberhasilan produksi massal. Yang keempat, mengetahui tahapan dalam produksi massal. Dalam produksi massal akan membahas A. Hakikat produksi massal, B. Perencanaan produksi massal, C. Indikator keberhasilan tahapan produksi massal, D. Proses produksi massal. A. Hakikat produksi massal. 1. Pengertian. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang maupun jasa atau kegiatan menambah nilai kegunaan atau manfaat suatu barang. Massal adalah mengikutsertakan atau melibatkan banyak orang. Kesimpulannya, produksi massal adalah produksi yang dibuat dalam jumlah besar atau biasa disebut produksi mengalir atau produksi terus-menerus. Dua, ciri-ciri produksi massal. Yang pertama, hasil produksi dalam jumlah besar dengan biaya per unit rendah. 2. Tujuan produksi untuk menguasai pasar. 3. Produk dijual di pasar bebas. 4. Hampir tidak ada variasi produk atau sengaja dibuat sama. 5. Harus ada persediaan untuk memenuhi permintaan. 6. Bila terjadi overproduction, maka akan diadakan promosi besar-besaran atau kuis berhadiah. Tiga, kelebihan dan kekurangan produksi massal. Yang pertama, kelebihan. Hemat biaya produksi karena barang dibuat dalam jumlah besar. Yang kedua, efisiensi waktu karena umumnya produksi massal dilakukan oleh mesin-mesin yang dapat bekerja dengan cepat. 3. Tingkat keakuratan tinggi dan kecilnya risiko kesalahan manusia dalam memproduksi barang. Karena pengerjaan produksi dilakukan oleh mesin-mesin yang canggih sehingga lebih akurat, efisien, dan optimal. Sedangkan kekurangannya yaitu yang pertama, kegiatan produksi sangat kaku karena pengerjaan produksi dilakukan oleh mesin sehingga pengubahan terhadap desain produk sangat sulit dilakukan. Yang kedua, kurang beragamnya variasi produk. Yang ketiga, biaya membeli mesin produksi dan pemeliharaannya sangat mahal. Yang keempat, tidak ada jaminan produk tersebut akan laris manis di pasaran. B. Perencanaan produksi massal. 1. Pengertian. Perencanaan produksi merupakan suatu aktivitas yang dilakukan untuk menetapkan produk apa yang akan diproduksi, jumlah yang dibutuhkan, waktu berproduksi, dan waktu selesainya produk diproduksi. 2. Ruang lingkup. Berhubungan dengan pengendalian produksi. Artinya, perencanaan produksi berkaitan dengan aktivitas untuk menetapkan kemampuan semua sumber daya perusahaan yang digunakan untuk menjalankan kemampuan produksi agar berjalan sesuai rencana. Menurut Sukarya Simulingga 2013, perencanaan produksi meliputi kegiatan-kegiatan berikut. Yang pertama, mempersiapkan rencana produksi. Yang kedua, membuat jadwal penyelesaian produk. Yang ketiga, merencanakan produksi dan bahan baku. Yang keempat, menjadwalkan proses operasi setiap order. Yang kelima, menyampaikan jadwal penyelesaian setiap order kepada para pemesan. Tiga, tujuan dan fungsi perencanaan produksi. Yang pertama, meminimalkan biaya dan memaksimalkan keuntungan. Maksudnya, dengan menekan biaya produksi, maka diharapkan keuntungan yang didapat pun akan lebih besar. Yang kedua, memaksimalkan kepuasan pelanggan terhadap produk. Semakin besar tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk, maka semakin mudah bagi perusahaan untuk mendapatkan keuntungan.
3. Meminimalkan adanya perubahan nilai produksi. Maksudnya, perencanaan produksi yang tepat akan meminimalkan risiko kehilangan nilai produksi suatu produk. Yang keempat, meminimalkan perubahan tenaga kerja. Maksudnya, perencanaan produksi yang baik juga akan menentukan berapa banyak tenaga kerja yang harus digunakan untuk menghasilkan suatu produk. Yang kelima, memaksimalkan perlengkapan dan inventaris pabrik. Maksudnya, dengan perencanaan produk yang baik berarti penggunaan perlengkapan yang terdapat dalam pabrik pun bisa dimaksimalkan. Adapun fungsi perencanaan produksi antara lain, yang pertama, menjamin rencana produksi barang maupun penjualan barang. Yang kedua, mengukur kapasitas produksi yang konsisten terhadap rencana produksi. Yang ketiga, alat untuk memonitor hasil produksi. 4. Unsur perencanaan produksi. A. Tujuan produksi. Yang pertama, tujuan harus dibuat jelas. Yang kedua, harus memenuhi kebutuhan pasar. Yang ketiga, mampu dipahami. B. Pengukuran dan standar produksi. Yang pertama, membuat sesuai pesanan agar tidak terjadi penimbunan. Yang kedua, ukuran bahan harus sesuai kebutuhan. C. Perencanaan merupakan fakta objektif. Yang pertama, perencanaan harus rasional, bukan angan-angan saja. Yang kedua, harus berdasarkan kenyataan yang ada di pasaran agar mengurangi pemborosan biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja. D. Tahap awal perencanaan produksi. Maksudnya, pentingnya pengawasan yang ketat, baik bahan baku maupun sumber daya manusia. Nomor 5. Faktor yang berpengaruh dalam perencanaan produksi. Ada faktor internal dan faktor eksternal. A. Faktor internal, kapasitas mesin dan peralatan, produktivitas dan tenaga kerja, kemampuan pengadaan dan penyediaan. B. Faktor eksternal, kebijakan pemerintah, inflasi dan bencana alam. Nomor 6. Langkah-langkah perencanaan produksi. A. Penelitian pengembangan produk. Yang pertama, penelitian proses produksi. Yang kedua, penelitian produk. B. Mencari gagasan dan seleksi produk. Yang pertama, gagasan bisa berasal dari pihak ketiga. Yang kedua, seleksi produk meliputi kelayakan finansial, kesesuaian operasi, dan potensi pasar. Yang ketiga, desain produk pendahuluan. Yang keempat, pengujian. Yang kelima, desain akhir. C. Menetapkan skala produksi. Tahapannya adalah ada 4. Yang pertama, routing, yaitu tahap menetapkan dan menentukan urutan proses produksi dari bahan baku sampai menjadi barang jadi. Yang kedua, scheduling, yaitu tahap menetapkan dan menentukan jadwal kegiatan proses produksi. Yang ketiga, dispatching, yaitu tahap menetapkan dan menentukan proses pemberian perintah untuk mulai melakukan kegiatan proses produksi sesuai dengan routing dan scheduling. Yang keempat, follow up, yaitu tahap menetapkan dan menentukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi penundaan dan mengkoordinasi seluruh perencanaan kegiatan proses produksi. Demikianlah materi akhir dari pelajaran ini. Sampai bertemu di materi berikutnya.